tergerak untuk speak up seperti itu sih. Tapi yang dirimu ketahui mungkin seperti apa sih Kak? Apalagi kan dari LM sendiri kan sama ini gencar juga dan menyebutkan sempat adanya intimidasi dari beliau. Saya itu kan kenal sama beliau dulu deket ya. Jadi dulu dia sempat bilang bahwasannya dia hamil. Lalu saya mengantar dia USG di rumah sakit di dekat rumah dia, yang dimana itu pada bulan September. Nah di bulan September itu sudah 4 bulan. Nah anaknya itu lahir di bulan Januari tanggal 22, yang dimana beliau bertemu dengan Pak RK itu di bulan Juni. Seperti itu ya, kalian bisa simpulkan sendiri aja gitu. Awal mula kenalnya Kak Ayu sama Kak sendiri apa, mungkin sama model apa seperti apa gitu? Kenal profesional aja ya, karena dia model juga, saya juga model, bukan teman dekat, enggak, gitu aja sih. Akhirnya mau nolongin, nemenin dia ke rumah sakit itu kenapa? Saya mau nolongin karena saya pikir pada saat itu dia membawa-bawa nama saya, dia yang mendm Pak RK duluan dengan membawa nama saya, halo Pak, saya temannya Ayu Aulia, seperti itu. Jadi saya berpikir di sini nama saya terbawa-bawa dan saya tidak suka gitu. Kak, mungkin dengan beliau LM sendiri menghubungi Pak RK mungkin dalam rangka apa sih Kak? Yang Saya Kakak tidak tahu karena itu bukan ranah bicara saya. Kak, mungkin hubungan Kak Ayu sendiri dengan Pak RK seperti apa ya? Kan karena tadi sempat Kakak bilang beliau DM Pak RK dengan saya temannya Ayu Aulia gitu. Saya pernah berpartner dulu dengan beliau pada zaman dia menjadi gubernur, beliau menjadi gubernur, dan kebetulan Ibu Cinta sendiri juga teman saya. Gitu. Kak, berarti kakak yang mengenalkan si Desa Pak RK atau seperti apa? Enggak, jadi pada saat itu saya lagi bersama-sama, mungkin beliau melihat saya instastory dengan Pak RK atau bagaimana, lalu dia mendm seperti itu. Berarti kakak membantah bahwa kakak Dugaan saya ya. membantah ya Kak? Membantah kalau kakak bukan kakak yang mengenalkan Kak? Tidak, saya tidak pernah memperkenalkan. Tapi melihat LM gimana selama ini? Gimana? Terlihat LM selama ini gimana? Terlalu berlebihan, terlalu dibuat-buat, terlalu dramatis. Emang sepertinya seperti apa sih mungkin ininya yang sebenarnya gitu yang kakak tahu? Yang saya tahu, silakan cek tes DNA aja kalau berani, menurut saya. Kan si El sendiri kemarin juga sempat ayo cek DNA gitu kan? Itu kan yang ngomong bukan LM kan? Yang sudah mewakili apa namanya si pengacaranya bilang Pengacaranya dia yakin udah ada surat kuasanya? Belum kan? Berarti kan kalau cuma ngomong siap-siap aja, semua orang juga bisa kali. Silakan langsung aja, kenapa nggak langsung tes DNA? Baru Bapak sendiri siap kok untuk tes kalau berani. Kak, katanya dalam story-nya juga mengatakan ada 4 orang yang mendatangi Betul. beliau. Mungkin kakak mengetahui juga nggak sih 4 orang ini siapa-siapa? Saya, asisten saya, supir. Untuk dalam rangka apa mungkin Kak? Karena pada saat itu beliau meminta saya memohon-mohon, tidak punya uang sama sekali. Saya sebagai wanita tergerak hati seperti itu, dan akhirnya saya mencoba untuk meminta tolong, karena kan pada saat itu ya saya masih teman dekat ya. Saya tergerak hati saya, bagaimana caranya beliau bisa hidup sampai anaknya lahir. Kak, katanya 4 orang itu orang yang menyuruh si beliau ini untuk menggugurkan janin. Oh tidak ada suruh menggugurkan, justru dia sendiri yang menawarkan untuk menggugurkan, bahkan meminta sejumlah uang. Mungkin saat dia meminta digugurkan, anaknya digugurkan. Bahkan kita kan USG, bukan menggugurkan. Bagaimana ceritanya menggugurkan? Itu kan rumah sakit yang di dekat rumah dia. Saya ke rumahnya, itu kan rumah sakit yang ditunjuk. Bagaimana? Emang boleh di Indonesia menggugurkan? Kan nggak boleh. Emang kan ada pasalnya dok? Kak, ini kan masalah juga udah lama ya.
sudah beberapa tahun yang lalu Betul. kalau saya nggak salah ya. Tapi Betul. menurut kakak sendiri sebagai salah satu temannya LM, apa sih yang membuat kayak Saya apa bukan nih- teman sekarang ya. Oke, ya Rekan. sempat berteman. Apa sih yang membuat kenapa nih orang baru speak up sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Motivasinya mungkin karena mungkin dugaan saya karena keuangan. Dugaan saya ya yang didaur ulang. Karena kenapa seberani ini dia sempat chatting saya, semuanya ada buktinya. Di handphone saya, di laptop saya semuanya ada, semua surat perjanjian dan lain-lain. Bahkan dia juga voice note saya. Sebelum dia meng-up semuanya ini, beliau men-DM saya duluan untuk menjembatani saya, bilang kepada bapak gitu. Tapi saya bilang saya tidak mau, kan udah saya taruh di reels Instagram saya. Tadi Berarti- bilang sempat ada surat perjanjian, itu surat perjanjian apa nggak? Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir. Apakah mungkin itu anaknya? Berarti itu surat perjanjian antara RK dengan LM. Tidak, itu surat perjanjian saya dengan dia. Kak, kabarnya juga ibunya LM sempat sampai jatuh sakit karena dibentak oleh orang-orang LM. Tidak ada, itu semua bohong. Bahkan saya dikasih es teh manis waktu itu oleh ibunya. oleh ibunya. Dan Itu kan masih di kampungnya sekolah dia gitu kan di kampungnya dia. Saya cuma berempat, dia bisa aja berteriak saya maling, saya apa, tapi tidak kan. Oke, Ayo. Kak, mungkin ada nggak sih Kak yang sebagai bukti kuat gitu Kak dari surat perjanjian tersebut, mungkin bisa ditunjukkan ke Nanti akan saya tampilkan, silakan dia tampilkan dulu bukti dia, itu adalah peluru saya. Ayo, memang ada isi surat perjanjian itu terkait nafkah untuk si anak dari Tidak, itu hanyalah kebijakan dari bapak sendiri. sampai sekolah pun Tidak. Karena Kenapa kan masih sampai digadang-gadang- sekolah emang Iya. anaknya? karena digadang-gadang kan itu rumornya akan dibiayai juga sekolahnya kan. Oh, tidak. Terlalu banyak halusinasi ya. Menurut saya, terlalu banyak yang dibohongi. Kak, Menurut saya ini juga bukan tontonan publik yang baik. Dan dia bilang saya datang untuk menggugurkan. Bagaimana caranya menggugurkan? Saya datang baik-baik untuk meng-USG dan memberikan sejumlah uang untuk dia hidup. Bagaimana caranya? Berapa nominalnya? Saya tidak bisa bilang. Kak, ini kan RK sendiri kan waktu itu sempat membuat tulisan klarifikasi bahwa awalnya itu pertemuan dengan dia itu hanya untuk membantu sekolah. Membantu sekolah, Biaya betul, membantu sekolah, dan dia berbohong. Bohongnya gimana? Dia bilang dia anak yatim atau anak yatim, dan dia mau sekolah dan lain-lain. Makanya bapak bertemu dengan dia untuk memberikan sejumlah uang itu. Kak, mungkin ada kakak. Dan satu lagi, tidak ada perselingkuhan antara kedua belah pihak karena hanya bertemu satu kali. Oke, Kak, Kak, kakak mungkin ada bukti untuk memperkuat statement kakak ini Kak. Mungkin Ada kayak dong. bukti-bukti Ada dong. Mungkin boleh diperlihatkan. Kalau berkenan. Ya. Jika berkenan Silakan nanti lihat story saya saja. Kak, kalau Mungkin tadi hubungan kakak bilang sama Pak RK sendiri sedekat apa sih Kak? Mungkin? Saya lebih dekat sama Ibu Cinta dibandingkan dengan Pak RK. Oke Kak, ketika permasalahan ini bisa dibilang tuh muncul ya, jadi viral. Mungkin dari Bu RK sendiri ada nggak sih yang disampaikan ke kakak gitu? Dari Bu Cinta, sorry. Tuh kan jadi gemeter aku ya. Mau nangis ya. Sebenarnya banyak banget curhatan-curhatan hati yang Bu Cinta sendiri sampaikan kepada saya, bahwasannya sakit pasti hatinya ya sebagai seorang perempuan. Ternyata ada fitnahan-fitnahan seperti ini, apalagi dia punya anak perempuan, apalagi sudah kehilangan seorang anak satu kan, yang kita tahu hanyut di Swiss itu kan, pasti sakit sekali gitu. Apalagi kemarin juga ada berita yang tidak baik seperti itu, terus sekarang juga berita lagi gitu. Tolong disudahi aja gitu. Dan ada juga berita-berita hoax tentang chattingan yang katanya ditawarkan sejumlah uang, itu tidak benar.
itu hoax. Saya sudah mengklarifikasi sendiri dengan Pak RK dan juga Bu Cinta bahwasannya itu adalah hoax gitu. Saya sampai nangis gitu tadi bahwasannya Bu Cinta itu sedih, amat sangat sedih gitu. Dan ya ini keji banget sih gitu, keji banget gitu. Saya sampai merinding, saya sampai gemeter loh. Menurut aku kok tega, kok bisa ngomong begitu. Kalau bisa tolong dia kasih bukti, jangan cuma omong-omong. Semua orang juga bisa ngomong, lidah tidak bertulang. Tolong bukti by data, karena saya punya data semua. Kita selesaikan, itu aja. Kak, ini berarti bisa dibilang dari Lisa sendiri memanfaatkan situasi saat ini atau seperti apa? Betul. Menurut saya bisa jadi ada memanfaatkan, atau mungkin juga ada sejumlah, ya kita nggak tahu ya, ada mungkin bagaimana orang yang tidak suka dengan Bapak jadinya dilebih-lebihkan atau bagaimana gitu. Saya sih di sini netral aja. Yang saya tahu, saya kasihan juga sama Lisa. Semoga Lisa juga kedepannya hidupnya lebih baik. Tapi tolong dengan cara yang jangan seperti ini gitu. Kak, tadi kan kakak bilang cerita nggak sih kalau dia siap mundur jika cintanya terbentur dengan Sorry, maaf nggak saya. Cinta siap mundur, cerita nggak ke kakak kalau Cinta siap mundur jika cintanya terbentur si Pak RK? Oh tidak, jelas tidak. Bahkan mereka akan bersatu, bahkan mereka akan terus bilang akan bersama-sama, karena ini semua kan fitnah ya, bukan benaran gitu. Kak, tadi kan nyebutin bahwa hanya sekali pertemuan. Betul. Hanya sekali pertemuan, tapi langsung ada pemberian bantuan. Betul. Betul. Motif. Itu melalui chat juga sudah bilang bahwasannya dia menjual kisah sedih gitu. Motivasinya dia bilang dia ingin sekolah, dia bilang ingin beli laptop dan lain-lain. Sempat mencoba untuk klarifikasi ke kakak? Sorry. Sempat mencoba mengklarifikasi ke kakak bahwa si LM ini adalah teman kakak gitu, Pak RK-nya? Oh tidak, setelah 1 bulan kemudian Lisa mengakui bahwasannya dia hamil. Nah barulah Bapak bercerita dengan saya seperti itu. Dan tidak ada perselingkuhan, makanya itu saya garis bawahi, tidak ada perselingkuhan di situ. Pertemuan antara LS dengan RK itu, apakah tadi setelah 1 bulan itu baru hamil atau bagaimana? Loh, saya tidak tahu apa-apa. Itu kan hanya cerita hati aja, cerita hati seorang teman kepada saya. Itu aja. Jadi dia cerita kepada saya dia hamil bla 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 bla. Ternyata ketika sudah di cross check, saya ikutin September tanggal 8 di Rumah Sakit Pamulang. Itu ternyata sudah 4 bulan. Kalian pikir sendiri aja. Bulan Juni mereka bertemu, bulan September itu sudah 4 bulan, bulan Januari anaknya tanggal 22 itu sudah lahir. Apakah mungkin? Itu aja sih ya. Soal bukti chatan yang screenshotan Lisa itu Kak, yang untuk memperbaiki nama baik hubungan kami seperti apa Kak? 2M. Saya tidak tahu masalah itu karena kan bukan ke handphone saya. Kayu sedikit flashback Tapi soal ngelihat pertemuan ditawarin dengan 2,5 miliar. Oh itu saya tidak tahu juga. Yang jelas saya sudah tanya, itu hoax. Saya sudah tanya kepada yang bersangkutan, saya sudah tanya kepada Bu Cinta dan juga kepada Pak RK sendiri, itu adalah tidak benar adanya. Kayu pada saat di Juni itu mereka bertemu, ada cerita bisa ke Kayu kenapa pertemuannya di hotel dan mungkin apa yang dibicarakan di sana seperti itu? Saya tidak tahu menau karena kan saya tidak mungkin juga ya ikut-ikut ya. Gitu, kayak saya rasa sampai di sini aja kali ya. Kak, ini juga di postingan terbarunya dari Lisa juga sempat mengungkapkan nih terkait kasus
sempat disangkut pautkan dengan kasus yang arisan. Gimana nih Kak mungkin? Harusnya Kita lihat tanya sendiri ke beliau. Apakah beliau yang berhutang atau bagaimana? Beliau kan menjual piyama atau apa? Beliau kan berhutang banyak dengan semua orang. Menurut sama Kak Ayu? Bukan. Tapi dengan teman-teman saya. Berapa yakin Kak kalau itu bukan anaknya RK, sedangkan LM sendiri berani menantang? 1000% LM menantang, justru saya menantang dan Bapak sendiri menantang. Jika berani silakan tes DNA. Kayu. Bukan Lisa yang menantang, tapi saya menantang. Dan dari pihak Bapak sendiri yang menantang. Jika berani tes DNA. Kayu kemarin. Kalau cuma ngomong-ngomong doang mah bisa semua orang, silakan tes aja langsung. Kenapa mesti ngomong? Ya gak sih? Kak Ayu, tapi motivasinya akhirnya ikut speak up seperti apa sih? Itu ada bilang kayak cari pamong apa tuh? Saya nggak perlu cari panggung, saya udah enak hidup tenang-tenang, nggak perlu ada wartawan-wartawan. Kan dari kemarin juga kalian tahu. Emang saya buat apa dari kemarin? Nggak ada kan? Ini karena murni ada di situ tuh tertulis 4 orang mengintimidasi sampai ibunya stroke lah, inilah itulah. Jelas saya di situ tergerak hati saya bahwasannya itu tidak benar. Kenapa? Saya di sini hanya mau kebenaran terjadi, tidak ada perselingkuhan. Kenapa di sini kok malah makin menjadi-jadi? Justru yang cari panggung harusnya tanya kepada diri dia. Kenapa dia tidak mau preskon? Harusnya dia dong yang preskon, bukan saya. Coba, saya tanya kepada kalian, benar gak? Yang harusnya preskon siapa? Saya atau dia? Dia dong, bukan saya. Tapi dia gak mau preskon kan? Tapi kenapa di sosial medianya terus cuap. Kenapa cuma berani di sosial media aja? Preskon dong, kalau berani. Kalau memang benar, semua itu by data. Gitu aja sih. Terima kasih. Kayu terakhir. Januari anaknya lahir. Ya. Terus bulan Juni itu ada pertemuan antara RK sama LM. Ada diduga ingin dijebak nggak sih Kak saat itu pertemuannya? Saya bisa jadi karena mungkin kalau yang saya lihat itu adalah dia sudah hamil duluan sebelum ketemu Bapak. Sekian dan terima kasih. Kayu, baik. Terakhir. Kemarin Bang Sunan bersedia untuk mediasi antara LM dengan kebetulan Bapak tidak bersedia karena Bapak akan berupaya mengambil hukum ya. Itu aja. Kak Ayu jadi jubir apa Ridwan Kamil? Saya bukan jubir, saya hanya orang yang ada di situ yang untuk menandatangani di situ, dan saya juga orang yang melihat langsung USG-nya seperti apa, pertemuannya seperti apa, dan nama saya dibawa-bawa seperti apa. Siapa yang tidak kesal? Tiba-tiba mendm seorang Ridwan Kamil dan membawa nama saya. Dan terus diputar balikin sama dia bilang Bapak duluan yang mendm dia, padahal dia duluan yang mendm dengan membawa nama saya. Kan itu saya jelas kesal dong. Seperti itu. Itu aja sih. Jadi semua bukti ada. Nanti silakan kalian lihat di Instastory saya. Terima kasih karena saya ngomong bukan berdasarkan cuap-cuap saja, tapi saya berdasarkan bukti.